Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iga Maida Puritasari, NIM H01219006 akan membahas mengenai mamalia. Sebelum mempelajari lebih jauh mengenai mamalia, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih mamalia itu. Mamalia merupakan anggota dari kelas vertebrata yang secara umum dicirikan dengan memiliki tulang belakang. Mamalia berasal dari bahasa Latin, yaitu mamae yang artinya susu atau payudara, merupakan kelompok organisme yang paling berkembang dan ditemui di berbagai habitat, mulai dari padang pasir, daerah kutub, samudra, pegunungan, hutan, dan padang rumput. Disebut mamalia karena memiliki kelenjar mamae atau kelenjar yang menghasilkan susu. Mamalia merupakan hewan yang bersifat homointerm atau sering disebut hewan berdarah panas. Hal ini dikarenakan kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, ciri-ciri mamalia. 1. Memiliki rambut yang hampir menutupi seluruh bagian tubuh. 2. Sebagian besar anggota mamalia memiliki 4 kaki, kecuali mamalia laut, contohnya lumba-lumba. Ketiga, kepala bisa digerakkan. 4. Memiliki mata yang cerah dan bola mata yang dapat digerakkan. 5. Memiliki ekor yang umumnya panjang dan dapat digerakkan. Ciri-ciri mamalia yang selanjutnya yaitu 6. Memiliki sistem saraf yang kompleks. 7. Indera penciuman dan indera pendengaran sudah bisa dikatakan sempurna. 8. Bernafas dengan paru-paru. 9. Memiliki kelenjar susu atau granula mamae. 10. Berkembang biak dengan melahirkan atau vivipar secara internal. Semua jenis mamalia mempunyai rambut yang menutupi tubuh. Setiap spesies memiliki jumlah rambut yang tidak sama. Ada yang seluruh tubuh ditutupi rambut dan beberapa tumbuh di tempat tertentu pada bagian tubuhnya. Ciri lain mamalia yaitu memiliki 2 set gigi susu dan gigi permanen, memiliki gigi yang heterodon kecuali pada ikan paus dan terenggiling, mempunyai daun telinga, mempunyai laring, mempunyai cerebral cortex yang berkembang dan penyederhanaan rangka. Selanjutnya yaitu habitat dan persebaran mamalia. Persebaran mamalia sangat luas, hampir ada di seluruh dunia dan menempati habitat yang bermacam-macam, mulai dari darat hingga lautan, mulai dari iklim tropis maupun subtropis, mulai dari kutub hingga savana. Hampir semua jenis mamalia mampu untuk bertahan hidup atau survive pada habitat yang berubah-ubah dan mudah ditemukan di daerah perkebunan dan hutan sekunder yang sedikit terdapat vegetasi. Struktur vegetasi memiliki peran penting terhadap penyebaran dan pergerakan mamalia. Selanjutnya, peran ekologi mamalia. 1. Mamalia berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. 2. Mamalia berperan penting dalam menjaga kelestarian hutan. 3. Mamalia berperan dalam memelihara dan mempertahankan keberlangsungan proses ekologis, karena mamalia sangat berisiko untuk mengalami kepunahan. Selanjutnya, taksonomi mamalia. Kingdom Animalia, Subkingdom Metazoa, Filum Chordata, Subfilum Craniata, kelas mamalia. Selanjutnya, ordo dalam mamalia. Ada ordo Carnivora, ordo Rodentia, ordo Lagomorpha, ordo Cetacea, ordo Chiroptera, ordo Dermoptera, ordo Marsupialia, ordo Proboscoidea, ordo Perissodactyla, ordo Artiodactyla, ordo Primata, dan ordo Insectivora. Selanjutnya, ordo Carnivora memiliki ciri-ciri: 1. Berukuran kecil sampai besar. 2. Kakinya mempunyai 4 atau 5 jari bercakar melengkung dan tajam. 3. Mempunyai gigi seri 3 buah. 4. Tidak terdapat lempeng postorbital, contohnya harimau atau Panthera tigris. Selanjutnya, ordo Rodentia memiliki ciri-ciri: 1. Berukuran kecil sampai besar. 2. Kaki dengan 5 jari. 3. Terdapat sebuah gigi seri atas yang besar. 4. Terkorak daerah wajah tidak berlubang-lubang. 5. Tidak terdapat keping postorbital, contohnya landak atau Hystrix brachyuran. Selanjutnya, ordo Lagomorpha memiliki ciri-ciri: 1. Memiliki gigi
molar yang dapat terus tumbuh. 2. Mempunyai gigi seri 4 atau lebih. 3. Mempunyai ekor yang pendek, kuat, dan juga dapat digerakkan. Contohnya kelinci atau Oryctolagus cuniculus. Selanjutnya, ordo Cetacea memiliki ciri-ciri: 1. Tidak ada daun telinga. 2. Tidak ada rambut. 3. Tidak ada kelenjar-kelenjar di kulit. 4. Tidak ada tungkai belakang. 5. Hidup di laut atau di air tawar. 6. Bentuk gigi semua sama dan tidak berlapisan email atau tidak bergigi. Contohnya lumba-lumba hidung botol atau Tursiops truncatus. Selanjutnya, ordo Chiroptera memiliki ciri-ciri: 1. Pemakan buah-buahan di malam hari atau nokturnal. 2. Memiliki gigi runcing tajam. 3. Kaki depan lebih besar dibandingkan kaki belakang. 4. Sayap disertai membran kulit tipis serta rambut-rambut yang berfungsi sebagai sensor. Contohnya kelelawar atau Pteropus vampirus. Selanjutnya, ordo Dermoptera memiliki ciri-ciri: 1. Berukuran kecil sampai medium. 2. Dapat terbang menggunakan 4 kakinya karena bisa membentuk seperti parasut berbulu. 3. Makanan mamalia ini daun-daun dan buah. 4. Giginya mempunyai puncak yang tajam. Contohnya lemur atau Cyanocephalus volans. Selanjutnya, ordo Marsupialia memiliki ciri-ciri: 1. Anaknya lahir pada tahap perkembangan yang masih awal. 2. Mempunyai kloaka yang dangkal dan sebuah sphincter. 3. Otak tidak mempunyai corpus callosum. 4. Terdapat satu set gigi yang tidak diganti kecuali premolar terakhir. 5. Telinga biasanya dilindungi dengan sebuah bulai yang dibentuk dari alis sphenoid. Contohnya kanguru atau Macropus rufus. Selanjutnya, ordo Proboscoidea memiliki ciri-ciri: 1. Tubuh besar mempunyai proboscis dengan 2 lubang hidung serta dapat untuk memegang. 2. Berat badan mencapai sekitar 3,5 sampai 5 ton dengan umur bisa mencapai 50 tahun. 3. Leher yang pendek, kepala besar, kaki lurus, gigi seri atas 2 buah yang tumbuh panjang, dan telinga lebar. Contohnya gajah atau Elephas maximus. Selanjutnya, ordo Perissodactyla memiliki ciri-ciri: 1. Lambung sederhana. 2. Tidak memiliki vesiculae atau kantung empedu. 3. Mempunyai jari kaki yang ganjil. 4. Tidak memiliki tanduk. Contohnya kuda atau Equus caballus. Selanjutnya, ordo Artiodactyla memiliki ciri-ciri: 1. Digolongkan menjadi ruminansia dan non-ruminansia. 2. Ruminansia mamalia biak memiliki kaki panjang, berjari genap, bertanduk, tidak bertaring, lambung terbagi 4 kompartemen. 3. Non-ruminansia mamalia tidak biak, lambung tidak terbagi 4 kompartemen, bertaring dan tidak bertanduk. Contohnya banteng atau Bos javanicus. Selanjutnya, ordo Primata memiliki ciri-ciri: 1. Biasanya setiap melahirkan hanya 1 anak. 2. Tangan dengan 5 jari dan kaki jari. 3. Mempunyai kelenjar susu pada betina. 4. Mata diarahkan ke depan dan korteks serebral berkembang baik. Contohnya orangutan atau Pongo abeli atau orangutan Sumatera. Selanjutnya, ordo Insectivora memiliki ciri-ciri: 1. Memiliki mata yang tertutup. 2. Memiliki cakar yang besar. 3. Telapak kaki bagian depan lebih besar. 4. Merupakan mamalia terestrial yang hidup di lubang dan di pohon. 5. Daerah olfaktori pada kepala lebih panjang daripada daerah kranial. Contohnya tikus cerurut atau Suncus murinus. Berikut ini pertanyaan mengenai mamalia. 1. Ciri utama kelas mamalia adalah memiliki kelenjar susu, berfungsi sebagai sumber makanan untuk anaknya. Apakah terdapat kelenjar
lain pada mamalia dan apa fungsinya? 2. Mengapa pada ordo Cetacea tidak memiliki kelenjar di kulit? 3. Pada ordo Lagomorpha, contoh hewannya kelinci atau Ornithologus cuniculus memiliki ciri gigi molar dapat terus tumbuh. Apa penyebab gigi molar pada kelinci terus tumbuh memanjang? 4. Umumnya mamalia melahirkan, namun pada platypus ini bertelur. Mengapa platypus disebut mamalia? Bagaimana cara platypus menyusui anaknya mengingat platypus tidak mempunyai puting? 5. Kanguru atau Macropus rufus termasuk dalam mamalia. Namun, kanguru memiliki perbedaan yang mencolok dengan mamalia lainnya. Apa saja perbedaan tersebut? Mengapa kanguru dimasukkan dalam kelas mamalia marsupial? Demikian penjelasan mengenai mamalia. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.